اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati hadirin para jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah yang diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, subuh yang berkah ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur. Sesudah kita diwafatkan, kemudian kita dihidupkan kembali. Lalu seraya kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami diwafatkan, dan kepadanya lah kita semua kembali. Kemudian kita memenuhi undangan Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, sekaligus kita lanjutkan dengan hadir di majlis ta'lim, yang mana nilai ataupun balasan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat subuh, kata Nabi, khairu minad dunya wa ma fiha. Balasannya salat subuh adalah tidak sebanding dengan segala isi dunia, yang segala apa yang ada padanya. Artinya pahala yang paling besar, ganjaran yang paling hebat daripada sekian solat fardu adalah solat subuh. Karena solat subuh adalah taruhannya iman yang kuat. Kalau orang imannya kuat, insya Allah dia pasti bangun untuk solat subuh. Kalau imannya lembek, subuhnya kesiangan. Kalaupun kesiangan, tetap kita wajib mengqadha untuk solat subuh dengan niat usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi walaupun solat subuhnya jam 7, wajib diqadha. Walaupun solat subuhnya jam 8, jam 9 dan seterusnya, wajib diqadha. Maksud apa daripada qadha yang kita kerjain? Dalam rangka supaya kita menjadi hamba yang tidak tertulis ataupun tercatat sebagai hamba yang ingkar. Jadi qadha itu sendiri menandakan kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengerjakannya di luar waktu salat karena sisi kemanusiaan. Apa sisi kemanusiaan? Khata' wan nisyan, salah dan lupa. Yang tidak pernah salah dan tidak pernah lupa adalah malaikat, ya, serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, saudara-saudara yang diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin pada ayat yang ke-12 ini. Kemarin baru sampai inna nahnu nuhyil mauta. Sekarang kita terusin wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sampai situ dulu. Kita baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menuliskan apa-apa qaddamu yang telah mereka kerjakan, wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka pernah tinggalkan. Jadi ini baru lanjutan ayat daripada kalimat inna nahnu nuhyil mauta yang kemarin menceritakan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya, kebesarannya, kemahakuasaannya, Allah telah menghidupkan orang yang sudah mati di alam kubur untuk menerima pertanyaan. Kemudian Allah pula yang membangkitkan manusia dari kebangkitan untuk menuju mahsyar, dari kematian panjang menuju mahsyar. Kemudian juga secara pribadi secara kehidupan alam dunia, Allah juga yang menghidupkan kembali hati-hati yang orang yang sudah mati, alias orang yang ingkar, fasik, munafik, kafir. Kemudian atas izin Allah mereka dapat hidayah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami, kata Allah, akan menuliskan apa-apa yang telah diperbuat oleh mereka di masa lalu ataupun bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bagaimana penjelasannya para jamaah sekalian? Aina muru kiraman katibin bi ayyaktubu a'malahum minal khairi wasyarri. Yang dimaksud daripada wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dikatakan oleh Syekh Hamamizadah, aina muru kiraman katibin, yaitu kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat kiraman katibin, bi ayyaktubu, supaya mereka semua para malaikat kiraman katibin, a'malahum minal khairi wasyarri, menuliskan ataupun mencatat seluruh amal-amal mereka, daripada amal yang baik maupun amal yang buruk. Jadi kita kan tahu Pak, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ternyata malaikat raqib dan malaikat atid, mereka juga punya asisten para malaikat, disebut malaikat kiraman katibin. Apa namanya? Kiraman katibin. Malaikat yang mulia yang tugasnya mencatat dengan otomatis. Jadi super hebat komputer. Ya, jadi malaikat Munkar Nakir itu jenderalnya ya. Ketua. Jadi malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Masing-masing mereka punya asisten. Ya. Jadi itu yang 10 itu adalah wakil jenderalnya atau komandan-komandannya. Ya, adapun tertinggi, panglima tertinggi daripada para malaikat adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril membawahi yang 9. Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu pemegang kendali utama adalah malaikat Jibril alaihis, dan masing-masing mereka punya asisten. Ya, asisten malaikat Israel disebut malaikat jurupati.
Ya. Jadi sebelum nanti datang Israel, datang malaikat-malaikat lain yang membawa sesuatu kepada si mayit. Kemudian malaikat Raqib dan Atid, ada malaikat pendamping mereka adalah malaikat kiraman katibin. Tapi kalau malaikat kiraman katibin ini merupakan asisten daripada malaikat yang terus menerus mencatat apapun yang kita perbuat. Baik yang kita katakan pula dicatat, buruk yang pula kita katakan juga dicatat. Makanya kalau kata nenek-nenek zaman dulu, lu kalau ngomong katanya jangan seucap-ucapnya, gitu ya? Ya Pak ya. Kalau ngomong jangan seucap-ucapnya, kalau ngomong jangan sekata-katanya. Ada malaikat di kanan kiri. Maksudnya adalah malaikat kiraman katibin, selain daripada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kemudian jadi semua kebaikan dicatat, keburukan juga dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Itu yang dimaksud wa naktubu ma qaddamu, ya. Kebaikan di masa lalu, keburukan di masa lalu pula dicatat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah sekalian, sesudah kita kembali kepada agama Allah alias sesudah kita tobat, maka kebaikan terus yang ada dibiarkan, bahkan ditambahkan terus. Adapun segala kejelekan, segala macam bentuk keburukan sesudah kita tobat daripada dosa di masa lalu, kemudian kita sudah tobat ibadah dengan sungguh-sungguh, maka semua catatan keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu lantaran bertambahnya amal dan kesungguhan daripada pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa asarihim, ini beda lagi nih. Jadi kalau wa naktubu ma qaddamu itu dosa masa lalu, kebaikan di masa lalu, banyak sedikit semuanya tercatat. Sekarang wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Di sini para ahli tafsir banyak berpendapat. Al-muradu bi asarihim, wa qala ba'dul mufassirin al-muradu bi asarihim, dan telah berkata sebagian para ahli tafsir yang dimaksud dengan bi asarihim yaitu bekas-bekas daripada apa-apa yang mereka tinggalkan, yaitu khutwatuhum. Yang dimaksud dengan bi'asarihim khutwatuhum ilal masjid, langkah demi langkah mereka pada saat menuju Nah ini nih bagian nih. Jadi yang dimaksud wa asarihim, kata sebagian ahli tafsir, adalah maknanya khutwatuhum ilal masjid, langkah demi langkah daripada pijakan kakinya menuju itu Pak. Satu langkah 10, dua langkah 10. Makanya jangan naik motor. Yang dekat-dekat sini nggak usah naik motor, kecuali saya yang jauh. Nah ini olahraga pagi-pagi. Ya, yang rumahnya dekat sekitar sini nggak usah naik motor, jalan kaki. Kecuali saya yang jauh. Ini kalau saya naik jalan kaki pergi mau apa nyampe. Jadi satu langkah demi langkah, satu langkah dibalas dengan 10 kebaik. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Maka barang siapa orang yang datang ya untuk suatu urusan kebaikan, maka tiap-tiap satu langkah dibalas dengan asyru amsalha, 10 daripada hasanat. Dan tiap-tiap hasanat menghapus dosa. Daripada dosa-dosa yang terhapus, tergantikanlah dengan rahmat dan pahala. Jadi ini bapak-bapak yang setiap hari mulai dari rumah berangkat menuju masjid terus sampai pulangnya, itu tiap-tiap langkah dibalas dengan 10 hasanat. 10 hasanat. Apa itu hasanat? Kebaikan. Apa itu kebaikan? Keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Ya kesehatan,
pikiran terang, hati tenang, hati senang, hati bahagia, kabar baik dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Ibnu Abbas fi sababi nuzuliha, di dalam sebab daripada diturunkannya ini ayat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, anna qabilatan minal ansari syakau ila nabi. Sebab-sebab diturunkannya ini ayat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kabilah ataupun kelompok daripada sahabat Ansar syakau ila nabi, mereka menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'da manazilihim ilal masjid. Mereka tuh yang menghadap kepada Nabi daripada kepala suku kaum Ansar, mereka yang rumahnya jauh daripada masjid, ya. Wa aradu ayyabnu buyutan indal masjid, dan mereka semua mengharapkan agar diperbolehkan oleh Nabi supaya rumah-rumah mereka dipindahin dekat Masjid Nabawi. Apa tujuannya? Supaya datang lebih awal. Jadi misalnya subuh jam 4, jam 3 udah ke masjid, gitu maksud dia. Terus Jumat jam 12 kurang 15, jam 10 udah nyampe. Begitu. Pengennya begitu, pengennya dia tuh. Saking cinta ibadah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngusul, minta rekomendasi daripada Rasulullah agar rumah-rumah mereka boleh dideketin dengan Masjid Nabawi. Fa anzalallahu ta'ala hazihil ayat, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ini ayat, yaitu wa asarahum wa hiya naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan adalah ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, fa'ulima min hadza anna man ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu sawabuhu a'zama mimman ata min makanin qaribin. Jawaban daripada wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, bahwa keberadaan mereka yang jauh dari masjid ketimbang mereka yang rumahnya dekat dari masjid, itu dikatakan oleh Nabi atas petunjuk Allah, atas yang disampaikan Allah, anna man ata ilal masjidi mim makanin ba'id yakunu sawabuhu a'zama mimman ata mim makanin qarib. Siapa orang yang datang menuju masjid yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumah yang dekat, a'zama mimman ata mim makanin ba'id mim makanin qarib, itu ganjarannya yang jauh lebih gede. Apa yang jauh? Yang rumahnya jauh dari masjid sama yang rumahnya lebih dekat sama masjid, ganjarannya ganjarannya pahala lebih gede yang jauh. Berarti saya paling gede nih. Paling jauh. Paling gede saya nih. Ya, daripada yang dekat. Ya, jadi Bapak-bapak nih jangan pernah ngimpi kita berharap rumah pengen dekat masjid, rajin ibadah, belum tentu. Lah waktunya Jumat. Ya. Yang dekat sama yang jauh, getapan yang mana? Jauh. Getapan yang dekat pas qomat baru masuk ke masjid. Itu yang bikin malaikat kesel tuh. Ya, gua kagak catat lu nyampe. Nah,
Gua catat tuh datangnya. Akhirnya tuh kata dalam keutamaan tentang Jumat, orang yang datang awal di hari Jumat dapat pahala berkorban seekor sapi onta. Jam 10 tuh udah nyampe. Ya kan? Kalau yang datang pas azan akan dikumandangkan, dia dapat telur. Ya. Kalau pas khatib sedang berkhutbah dia baru nyampe, itu cuma dapat pahala Jumat doang, kagak dapat keutamaan. Ya. Itu biasanya yang dekat tuh, yang datang telat, yang rumahnya dekat sama mas. Itu makanya Allah sudah lebih tahu. Kan banyak orang yang bilang kalau rumah dekat masjid mah enak ya, waya apa aja di masjid. Belum tentu. Kadang-kadang setannya lebih banyak, setannya godaannya lebih gede orang yang rumahnya jauh masjid sama orang yang rumahnya dekat mas. Kalau yang orang rumahnya dekat masjid, nih kata setan, dia ngomong gini, udah ajan tuh, kata setan baru ajan belum komat gitu. Paham gak Pak? Nih kata yang rumahnya dekat masjid, dia denger udah ajan tuh, kata dia nih, setan nyaut baru ajan belum komat gitu ya. Akhirnya semakin dibikin jauh. Kan kalau yang jauh mah pas denger ajan buru-buru ke masjid. Kalau yang dekat hubungan dekat, dia pengen buru-buru ke masjid, kata setan baru ajan belum ntar udah komat aja baru ke masjid. Emang jauh rumah lu, kata set. Bener kan? Akhirnya pas ajan baru, pas komat baru ke masjid. Udah begitu pas di masjid pengen berak, lama lagi. Jadi nggak ke masjid? Kagak jadi. Akhirnya kagak dapat pahala sholat berjamaah. Akhirnya sembayang dewek juga akhirnya. Padahal rumahnya dekat mas. Ini di sekitar ini rumahnya agak jauhan ada. Yang agak belakang sana ada. Iya, ini pahala berarti ini yang jalan kaki pahala paling gede. Ya, semakin. Makanya nih rumah yang dekat-dekat masjid, ya, supaya pahalanya lebih gede, rumah yang dekat-dekat masjid jualin. Pindah supaya agak jauh dari masjid. Sebab begini Pak, ini sebuah dosa nih. Jangan dikira kagak dosa. Orang yang rumahnya dekat masjid, sembayangan di rumah mulu. Itu kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat tetangga masjid kecuali sholatnya di Jadi orang yang rumahnya nempel sama masjid, lalai sholat berjamaah, itu dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, seolah-olah sholatnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dia merendahkan daripada bait min buyutillah. Dia merendahkan daripada rumah yang diagungkan Allah Subhanahu. Itu kena sanksi tuh. Mendingan jauh dari masjid. Kita mau main rumah juga nggak kena sanksi. Kenapa main rumah gue jauh gitu. Kalau nempel, lu kemana pikiran lu, rumah nempel sembahyang di rumah. Jangan-jangan lu kagak cocok sama DKM, ya gitu kan biasanya. Jangan-jangan lu ada masalah sama masjid lu. Pasti kan bertanya-tanya, misalnya ada tamu ke rumah kita, tamu mau sembahyang masjid, kata kita, ya udah lu mah di masjid, gue mah di rumah aja. Kan tamu tanda tanya. Harusnya tuh dia tetangga masjid ngajak tetamu sholat di di malah sembahyang di rumah, kira-kira begitu. Berat Pak. Makanya bapak yang rumahnya udah jauh, jangan pengen deket-deket sama masjid. Dosanya gede. Satu waktu kagak berjamaah kena dosa. Waktu kedua, waktu ketiga. Apalagi rumah dekat masjid sembahyang cuman itu doang Idul Fitri. Wah, itu malaikat gedeg tuh. Rumah dekat masjid tapi sembahyang cuma Idul Fitri doang. Waduh, itu membikin Allah murka, membikin malaikat kesel, bikin Nabi benci kepada orang itu karena dia melakukan sebuah pelecehan. Ya, muslim dia, tapi dekat-dekat masjid tapi sholatnya lebih banyak di rumah. Kecuali yang dekat masjid, walaupun kagak masjid, orang di luar itu malah lain cerita. Misalnya orang non muslim rumahnya dekat masjid, ya udah otomatis dia ke masjid, dia ke gereja. Kalau dia Kristen, kenapa? Sebab masjid bukan rumah ibadah dia. Berarti kalau ada orang Islam yang rumahnya nempel sama masjid, kira-kira kalau kagak ke masjid, itu dia orang apa kira-kira? Bisa dikatakan non muslim dia itu. Sebab rumah dekat masjid tapi sholatnya
di rumah. Makanya beresiko Pak, beresiko rumah dekat masjid kita serba salah, ya serba salah, selalu jadi sorotan orang. Kecuali orang yang memang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Jadi pengen rumah dekat masjid dan dikabulkan Allah, kesehariannya semua sholat kecuali sholat sunnah 5 waktu di masjid. Jadi Pak, kalau sholat fardu itu di masjid. Kalau sholat sunnah afdalu mengerjakannya lebih utama di rumah, ya. Sholat duha, sholat tahajud, segala macam bentuk sholat sunnah lah, itu lebih utama di rumah. Mengerjakan di masjid adalah keparduan sholat yang diwajibkan saja. Jadi wa asarahum, bekas-bekas yang pernah mereka tinggalkan di masa lalu atau di masa hidup mereka, semuanya akan tercatat rapi, akan tersusun rapi, akan terkumpul rapi, tidak akan dihilangkan oleh Allah. Apa itu? Jejak kaki, sepatu, sendal mereka dari rumah mereka menuju masjid, baik sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat subuh terutama nih, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, semuanya dikumpulin oleh Allah. Nanti bakal bapak-bapak jumpain ketika masuk ke alam kubur. Nih catatan jejak kaki bapak menuju masjid tuh, gitu tuh. Makanya makanya udah ya, kalau ke masjid jangan naik motor yang dekat nih, jangan naik motor, jangan naik sepeda, jalan kaki, itu pahalanya lebih gede. Nah, bagaimana kalau naik motor, naik mobil? Itu pastinya ditulis tiap-tiap tetesan pertamak, ya. Iyalah, pertama kan mahal. Semakin bensinnya mahal, bukan lagi 10, bisa jadi 15 atau 20 hasanat gitu. Jadi tidak ada pengecualian. Kalau jalan kan 10, ya kan? Tapi kalau pakai pertamak mahal, jadi 20 hasanat, bisa jadi begitu. 20 kebaikan oleh Allah sebagai ganjarannya. Jadi bapak-bapak, apalagi sholat subuh, apalagi ganjaran bisa bertambah ketika datang ke masjid saat hujan, ya itu beda nilai pahalanya. Jadi ada pahala standar, pahala di atas standar istimewa, ya. Kemudian yang ketiga luar biasa ataupun teristimewa. Jadi semakin berat tantangannya, semakin berat ujiannya menuju kebaikan, itu plus-plusnya banyak. Jadi bapak ke masjid hujan, terus dingin, tetap ke masjid. Pada saat cuaca bagus saat ini, itu pahalanya lebih gede di musim hujan. Kalau di musim cuaca cerah orang banyak kayak gini, di musim hujan orang sebagian dari ini, betul nggak? Biasanya 40-50, paling ada 15. Nah itu yang 15 itu ganjarannya pahalanya lebih gede. Kenapa? Karena perjuangannya luar biasa. Udah hujan, apa yang dilawan? Segan, malas, ngantuk, capek. Malah kadang-kadang kita kehujanan juga, kita paksain untuk meraih ridho Allah menuju masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah. Yang kata Nabi, khairu minad dunya wa ma fiha. Pahalanya adalah lebih baik daripada isi dunia dan segala isinya. Berarti kalau baru sekedar kita sholat subuh kemudian jadi orang kaya, itu belum sepadan Pak. Ya, kita rajin sholat subuh nih, kemudian jadi orang kaya, kata kita udah hebat, kata Allah belum. Itu belum ada seberapanya daripada balasanku. Apa balasan yang paling tinggi? Adalah surga dengan seluas langit, seluas bumi, dan segala kenikmatan surga. Itu tuh balasannya, ya, balasannya. Jadi makanya ketika orang membiasakan mendawamkan sholat subuh, ya, baik berjamaah ataupun sesekali dia sholat di rumah karena ketinggalan berjamaah, itu dijamin oleh Allah kehidupannya tidak akan mengalami kesulitan, ya, yang berarti. Kalau kesulitan sekedar mah biasa itu mah, tapi kesulitan yang saking sulit sampai jual rumah, ya, sampai jual itu kan keliwatan itu mah, ya, sampai jual rumah buat berobat, sampai jual rumah, nauzubillah summa nauzubillah
Bila makanya kita berharap kepada Allah, kita rajin mensiarkan salat subuh karena mengharap ridhonya dan ingin mendapatkan pangkat sebagai hamba yang taat. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan daripada tiap-tiap segala kesulitan kita dengan pertolongan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kama ruwiya 'anin nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa tarfa'u bihi darajatu isbagul wudu' alal makarih wa kasratul khutuwati ilal masjidi wa intidharus salati ba'da salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, ketahuilah hai umatku, kata Nabi, aku sampaikan kepada kalian bahwa bima yamhullahu bihil khotoya, aku sampaikan kepada kalian semua, ya, dengan sesuatu yang akan menghapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa daripada segala kesalahan. Allah akan menghapus dari berbagai macam bentuk dosa ataupun kesalahan. Wa tarfa'u bihi wa turfa'u bihi darajatu, dan Allah juga akan mengangkat tinggi daripada derajat kita, derajat seseorang, yaitu apa amalannya. Dengan kata lain, kamu menginginkan, kata Nabi, agar semua dosamu terhapus, derajatmu diangkat. Pasti jawabannya pengen, mau. Ada syaratnya. Ini dosa kita pengen diampuni, dihapus oleh Allah, diganti dengan pahala. Derajat dari orang miskin naik jadi orang sederhana, dari orang sederhana naik jadi orang kaya, dari orang kaya naik jadi konglomerat, dari konglomerat ya lama-lama mati. Mau ngapain lagi? Lama-lama mati. Nah, terus kamu diangkat punya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu daripada hal yang tadi yang agar kamu dosanya diampuni, agar kamu diangkat derajat oleh Allah, kata Nabi. Yang pertama, isbagul wudu'i alal makarihi. Bagusin wudumu, ya kan? Perbaiki wudumu, rapiin wudumu di saat-saat waktu yang kamu tidak suka. Alal makarih, yang waktu yang kamu benci. Apa itu waktu yang kamu benci? Dingin. Itu kan kita kalau musim dingin wudu pengennya buru-buru aja ya, kagak mau lama-lama kena air karena kita takut meriang, ya kan? Meriang. Wudu di musim dingin, musim hujan, ya kan? Kita mandi aja kagak berani, betul nggak? Saking takut dingin-dinginnya. Nah, ketika itu wudu kita rapiin lah. Kita kagak peduliin dingin kita. Kita kagak peduliin, kita takut meriang. Pokoknya kita pengen sempurna wudu kita di suasana cuaca yang sangat dingin. Ternyata itu Pak bisa menghapus dosa dan naikin derajat. Cuman itu doang wudu tuh. Ya, di waktu-waktu yang kita kepepet lah. Di sini penjelasannya alal makarih, di waktu-waktu yang kita nggak suka. Ya kan dingin, siapa yang suka sama dingin? Orang maunya anget. Sama anget Pak, demen nggak sama yang anget-anget Pak? Apa yang angkat tangan demen gak? Orang tidur sampai kesiangan sholat subuh karena terlalu hangat badannya, betul gak? Dibungkus sama bed cover, hangat kan itu? Iya. Nah, kita dalam keadaan waktu hal yang kita benci, artinya dalam keadaan berwudu, cuaca dingin, kita sempurnakan wudu kita. Maka itu kata Nabi, yamhullahu bihil khotoya wa tarfa'ud darajat, itu akan menghapus dosa. Baru wudu doang, wudu tuh cuaca yang dingin
dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat. Apalagi waktu-waktu yang kita gak suka, yang kita benci, pada saat terburu-buru. Tahu nggak terburu-buru, Pak? Ya kan, kita ditunggu teman, ya kan, mana kita musbayang, pasti kan kita wudu dulu. Dalam keadaan waktu yang kepepet, tetap kita sempurnakan wudu kita. Ya, tetap kita sempurnakan wudu kita. Itu juga merupakan bagian daripada yang akan dapat menghapus daripada kita punya dosa, dan yang dapat menghapus kita punya kesalahan dan diangkat derajat. Kemudian apa lagi? Wa kasratul khutuwati ilal masjid. Nah, yang kedua, supaya kita dapat penghapusan dosa dan diangkat derajat. Yang kedua, selain tadi wudu di cuaca dingin, tapi kita sempurnakan wudu kita. Di waktu-waktu yang kepepet kita sempurnakan wudu kita. Kemudian yang kedua, wa kasratul khutuwati ilal masjid. Yang kedua, banyak jalan menuju masjid. Tuh. Jadi maksud banyak jalan menuju masjid, Johor ke masjid, Asar ke masjid, Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, Subuh ke masjid. Itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Derajat yang mana? Derajat yang mana nih? Tentu utamanya derajat akhirat. Sebab derajat kan ketinggian pangkat. Sebab kalau dibilang gue waktu belum sholat subuh gue susah, udah sholat subuh nih gue kayaknya biasa-biasa aja, katanya diangkat derajat. Bukan ke situ pemahamannya. Soal kaya miskin mah bukan menjadi syarat mutlak keutamaan pahala sholat subuh. Miskin dan kaya ketetapan dari sejak zaman ajali, Pak. Kaya miskin itu ketetapan sejak zaman ajali, kita belum lahir. Udah ditetepin tuh. Kan orang ekonominya lain-lain, Pak. Betul nggak? Ada yang miskin sampai mati miskin dari sononya. Tapi yang penting ibadah. Ada yang sederhana, kaya kagak, miskin kagak. Ya kan? Terus sampai meninggal ya biasa sederhana. Yang penting ibadah. Yang kedua kaya. Dari orok udah kaya, perjaka kaya, punya bini kaya, sampai punya anak mantu jadi orang kaya, dan dia rajin ibadah. Enak gak tuh? Enak ya? Udah kita ngomong yang enak-enak aja. Rajin ibadah. Ada yang konglomerat, ya, kaya raya, sekeluarganya kaya raya, tapi tetap rajin ibadah. Inilah kategori kelompok-kelompok daripada sisi lain kehidupan manusia di alam Cuman kalau orang yang, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang miskin di dunia, kalau dia rajin memperbanyak langkah menuju masjid dan menyempurnakan wudu, diangkat derajat. Kehidupan miskin di dunia, di akhirat diganti dengan kekayaan. Kalau yang dia sudah kaya di dunia, tambah kaya di akhirat. Jadi itu orang ibadah kagak ada ruginya. Untung terus, Pak. Untung terus, kagak ada ruginya. Ya, kagak ada ruginya. Tapi kalau yang kagak ibadah, ya, yang gak ibadah sama sekali, dia hanya menikmati daripada nikmat Allah. Udara Allah dihirup, makanan Allah dimakan, air dari Allah diminum, tapi kagak terima kasih sama Allah. Johor enggak terima kasih, Asar enggak terima kasih, Maghrib kagak terima kasih, ya Isya enggak terima kasih, Subuh enggak terima kasih. Ini orang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikategorikan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini nanti di akhirat dimasukin ke dalam neraka, namanya sakor. Sehingga ditanya oleh malaikat, masalakakum fi sakor. Hai bang, ngapa nih abang sampai masuk ke neraka sakor? Apa sebabnya? Jujur dia. Qalu, mereka tuh semua masuk, mereka semua yang di dalam neraka sakor, mereka nyaut ketika ditanya. Qalu lam naku minal musallin.
Dulu kamu di dunia rumah dekat masjid tapi kagak sholat 5 waktu. Rumah dekat masjid kagak sholat Jumat. Sholatnya kapan bang? Sholatnya Idul Fitri doang sekali-kalinya. Tuh. Jadi dia dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kita mudah-mudahan terlindungi, terhindarkan daripada ganasnya, sadisnya, dahsyatnya siksa daripada neraka sakor. Itu dikhususkan bagi orang yang ninggalin sholat 5 waktu. Yang seumur-umur pak, yang seumur-umur ninggalin sholat 5 waktu. Yang anggap sembahyang kagak penting. Tuh. Ya, yang anggap sembahyang kagak penting. Ini orang tempat kembalinya nanti neraka sakor. Ya. Jadi orang yang sama sekali menolak perintah Allah alias sholat 5 waktu, maka hukumannya baginya adalah neraka sakor. Kemudian apa lagi? Ya, wantizaru sholati ba'da sholah. Amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kamu dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Yang ketiga kata Nabi, menunggu sholat sesudah sholat. Paham kagak pak? Ini bapak habis sholat maghrib nggak pulang, ntar habis isya gue baru pulang. Di masjid dia tapi di masjid zikir, jangan kongko. Ini ngongko janda. Di masjid dia zikir sampai datang waktu atau ngaji, dia ngaji, ada pengajian dari maghrib sampai itu pun bagian yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Itu adalah bagian daripada pekerjaan yang dapat menghapus segala dosa dan ninggiin derajat. Susah apa gampang itu? Pak, gampang apa susah? Hah? Gampang kali, gampang itu mah kagak pakai modal itu mah. Kagak pakai modal. Ya. Ini kita sembahyang maghrib nih. Enggak pulang dulu, tungguin sampai isya. Gampang susah tuh. Tapi bagi orang yang imannya kuat tuh gampang. Bagi orang yang di masjid kagak pertama itu susah. Nih hati-hati nih Pak. Ciri-ciri orang munafik kayak ikan klenger di akuarium. Hati-hati nih. Ciri-ciri orang munafik ya ketika di masjid sama ciri-ciri orang mukmin ketika di masjid seperti ikan yang ada di akuarium. Jadi ciri-ciri orang mukmin ketika di masjid itu digambarkan seperti ikan sehat, ikan bagus, ikan seger, ikan yang normal yang ditaruh di akuarium. Kira-kira kelabakan gak dia? Hah? Kelabakan gak? Kelabakan Pak kalau kagak ada airnya mah. Maksudnya dengan kata lain, ikan yang seger, ikan yang kagak sakit di akuarium ditaruhin air, dia akan tenang berenang kesono kemari, kagak lompat-lompat. Itu gambaran orang mukmin ketika di masjid. Anteng, anteng. Kenapa anteng? Duitnya banyak di rumah. Betul kagak? Ya duitnya banyak, anteng dia. Gue mau zikir lama-lama juga tenang. Anak gue kagak bakal telepon, bini gak bakal telepon. Lah coba kalau di rumah kagak punya duit, di rumah belum masak, kita di masjid teleponin. Kalau telepon kagak jadi diparanin, suruh pulang. Bapak lu jangan ke masjid Beno. Kira-kira begitu. Tapi itu soal lain. Ini soal keimanan. Jadi orang mukmin yang kuat imannya, yang kokoh jiwanya, digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam Quran bagaikan ikan yang berenang di samudra, bagaikan ikan yang berenang di sungai, bagaikan ikan yang berenang di akuarium. Tenang pasti, tenang dengan langkah pasti, enggak kelabakan. Tapi gambarannya orang munafik di masjid itu kagak enak rasaan. Ngaji dari subuh sampai jam 6 Jakarta lama. Udah 4 kali ganti kaki digeser sono, digeser sini, dia mau pulang malu. Tapi ini enggak ada, ini masih lihat tenang semua, antang semua ini mah. Alhamdulillah. Berarti kita cirinya orang mukmin
yang muttaqin. Jadi orang yang ciri-ciri orang yang munafik di masjid kagak betah. Ustadz ngomongin tentang pahala dan dosa, Jakarta ngomongin dia, begitu. Cerita pelit, ngomongin dia lagi. Emang dia pelit. Ngomongin perbuatan dosa segala macam, Jakarta ngomongin dia juga. Pokoknya hatinya kagak senantiasa buruk sangka, sekalinya dikata gini sama temen, lu ke masjid subuh rajin banget, Johor mah jarang ada lu. Dikata gitu berhenti ke masjid tuh, subuh berhenti. Ya berlalu mah gak usah jengkel, ngomong aja gue kalau subuhnya rajin karena gue waktu Johor gue waktu kerja jadi kagak sempet. Bilang aja begitu ya, jangan pakai kesinggung. Itu ciri-ciri orang munafik tuh di masjid. Pengennya dia hormatin, ambok gede, ambek nggak boleh dikata-kata. Tumben lu sekarang ke masjid lagi, jengkel, pre lagi nggak ke masjid. Jadi selalu pengen dihormatin, selalu keberadaannya supaya pengen dibilang wah segala macam. Dianggap pengen berjasa. Padahal itu penyakit di hati yang kudu kita hilangin. Jadi supaya kita memiliki derajat seperti derajatnya orang-orang mukmin yang ketika mereka ada di masjid niatnya lillahi ta'ala, nggak berharap dipuji, dihina, dicaci, dimaki oleh manusia. Dia berharap penilaian yang sebersih-bersihnya, yang seadil-adilnya atas penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ini amalan murah meriah. Ya, 3 amalan nih yang murah meriah, yang kita anggap itu enggak ada nilai pahalanya. Ternyata dikatakan oleh Nabi, yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat, yang bisa menghapus segala dosa dan meninggikan derajat. Yang pertama, berwudu di cuaca dingin, berwudu di waktu-waktu yang kita bingung atau dikejar dengan urusan lain, tapi kita berwudu masih bisa menyempurnakan kita punya wudu. Artinya menyempurnakan punya wudu, semuanya bagian yang dibasuh kita basuh. Ya, seperti yang saya pernah omongin dulu, jangan sekali-sekali ketika membasuh lupakan kaki cuma dikucurin doang. Ini kagak beres wudunya nih. Beres kagak Pak? Kagak beres itu. Wajib dibasuh dengan tangan kita. Walaupun kalau ada orang yang kayak gitu sekarang, bilangin, Pak dibasuh dong pakai tangan, jangan dikucurin doang. Betul kagak? Dikucurin itu sesudah kita beres membasuh kaki atau mau menyudahi wudu, baru kita ujungnya takut ada kejatuhan najis atau baru kita bersihin. Itu namanya menyempurnakan wudu. Ada bagian yang disapu, yaitu kepala, ada bagian yang dibasuh, ya kan, membasuh muka, ya kan, membasuh telinga, membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Jadi jangan dikucurin doang. Itu namanya menyempurnakan wudu. Dalam keadaan cuaca baik ataupun cuaca yang sangat dingin, itu kita lakukan, kita sempurnakan. Ternyata itu dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Kemudian apalagi? Yang kedua, banyak menuju ke masjid.